Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, ar-rahimil ghaffar. Ahmaduhu ta'ala ala fadlihil midrar, wa ashkuruhu ala ni'amihil ghizar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-azizul jabbar. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الأطهار وإخوانه الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada sebagian jamaah yang bertanya, mengapa pesan taqwallah yakni menjalankan perintah dan menjauhi larangannya selalu diingatkan saat khatib ada di atas mimbar? Tentu saja hal ini memberikan pesan bahwa betapa pentingnya peringatan tersebut dalam kehidupan, bahwa terjadinya penyimpangan dan ketidakberesan selama ini baik di rumah tangga, tempat kerja, hingga di ruang publik, semua karena lepasnya taqwallah. Kita tidak merasa dalam pengawasan dan pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berani melakukan dosa dan kesalahan, baik yang ada hubungannya dengan hakullah atau berkaitan dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hakul adami yang hubungannya dengan tindakan menyakiti manusia lain. Karenanya, marilah kita tingkatkan taqwallah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika umat Islam ditanya, siapa teladan utama yang mesti diikuti? Maka jawaban pertama yang harus terlontar adalah baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menyebut akhlak Nabi sebagai akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Penyematan predikat al-azim pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah keistimewaan luar biasa. Al-azim merupakan salah satu dari 99 nama Allah yang indah, yaitu al-asmaul husna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah pembawa risalah yang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu dari sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita contoh adalah luasnya hati dalam memberi maaf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang hidupnya syarat dengan ujian. Terlebih saat pertama kali menapaki proses dakwah, serangan bertubi-tubi menimpanya dari orang-orang yang merasa terusik. Mulai dari hinaan, fitnah, pelemparan kotoran, kekerasan fisik, hingga percobaan pembunuhan. Dari berbagai rintangan itulah, umat justru dapat memetik pelajaran luar biasa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah difitnah gila karena menceritakan sesuatu yang belum bisa dicerna oleh akal kaum musyrik saat itu. Pernah dirayu dengan harta
dan perempuan agar menghentikan dakwahnya, dicekik ketika beribadah di sekitar Ka'bah, dilempar batu hingga berdarah kala hijrah ke Taif, sampai secara diam-diam dibuntuti musuh perjalanannya untuk bisa dipenggal kepalanya dari belakang. Dari rangkaian teror psikologis dan teror fisik tersebut, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaluinya dengan kuat dan tegar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tetap teguh dengan prinsip-prinsip tauhid yang diyakininya dan berdakwah, memperbaiki moral masyarakat yang bejat dan membangun kehidupan yang lebih adil dan manusiawi. Meskipun tekanan demi tekanan, penganiayaan demi penganiayaan sempat membuat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya terpaksa hijrah ke tempat lain. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika cahaya Islam kian gemilang, pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin banyak dan proses hijrah Nabi ke Madinah kian mematangkan kekuatan kaum muslimin. Masyarakat Quraisy ketar-ketir, masa depan mereka bakal terancam. Puncaknya terjadi pada tahun 630 Hijriah. Sejak perjanjian Hudaybiyah dilanggar kaum musyrikin Quraisy karena dirusak perjanjian Hudaybiyah yang berisi kesepakatan untuk gencatan senjata pun secara otomatis mengizinkan kaum muslimin mengadakan pembelaan lantaran mereka dizalimi. Suasana Makkah begitu mencekam tatkala 10.000 pasukan muslim dari Madinah tampak berjalan menuju ke kota Makkah. Kekuatan ini hampir mustahil ditandingi kaum musyrikin Quraisy yang kian meredup. Abu Sufyan, dedengkot kafir Quraisy, adalah orang yang paling tercapik-capik jiwanya. Jabatan sebagai pemimpin tertinggi dan nyawanya pun seolah tak lagi berarti melihat kenyataan ia bakal dibinasakan oleh orang-orang yang selama ini dia aniaya. Benar, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 10.000 pasukan memasuki kota Makkah. Namun apa yang terjadi? Betapa indah sikap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya kala pertama masuk kota Makkah. Pembantaian yang dikhawatirkan kaum musyrikin Quraisy sama sekali tidak terjadi. Tak ada satupun darah menetes. Patung-patung berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan atas inisiatif masyarakat sendiri. Lebih indah lagi ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan khalayak berpidato, barang siapa masuk ke dalam Masjidil Haram, dia akan dilindungi. Barang siapa masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia akan dilindungi. Jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah, hati Abu Sufyan menjerit menyaksikan keagungan akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Musuh bebuyutannya ternyata orang yang paling dibenci selama ini adalah orang yang paling memahami suasana batinnya, yang sedang diselimuti ketakutan. Pidato baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tak hanya membuatnya merasa aman, tapi juga kembali terangkat derajatnya karena merasa disejajarkan dengan Masjidil Haram. Abu Sufyan pun masuk Islam, disusul anggota keluarganya dan para pengikutnya yang lain. Bahkan putranya Muawiyah bin Abu Sufyan beberapa saat kemudian diangkat oleh Nabi sebagai salah seorang pencatat wahyu. Peristiwa ini disebut dalam sejarah sebagai Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah. Kekuatan politik yang mapan sama sekali tak menjadikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertindak semena-mena. Padahal bila mau, dengan kekuatan militer yang ada, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membinasakan mereka dalam waktu singkat. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali bukan pendendam. Justru dengan kenyataan inilah orang melihat keluhuran Islam sebagai agama yang beradab, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, selaras dengan misi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus.
yakni sebagai penebar cinta bagi seluruh alam, yaitu rahmatan lil alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bila di pembukaan khutbah tadi disebut bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, maka sifatnya memang mengamalkan sepenuh apa yang ada dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebajikan serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199. Sungguh memaafkan bukan tanda kelemahan atau kekalahan, sebab maaf hanya bisa lahir dari jiwa yang besar. Seseorang yang pemaaf sejatinya tidak hanya sedang menang telak atas musuh-musuhnya, tapi juga sukses mengalahkan nafsu di dalam dadanya sendiri. Nafsu yang biasa mendorong manusia untuk meluapkan amarah, melampiaskan dendam, serta merasa paling tinggi dan merendahkan orang lain. Dengan membuka pintu maaf yang demikian luas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru hendak menunjukkan bahwa pembalas dendam justru tak akan memperoleh kemuliaan. Hal ini sesuai sabdanya, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Artinya, dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Maaf memang mudah dilontarkan di lisan, tapi sukar dipraktekkan. Sebagian orang mungkin berpikir, bagaimana bisa kita dengan mudah merelakan begitu saja orang yang pernah menghina, melecehkan, menghujat, atau bahkan melakukan kekerasan terhadap kita. Karena itulah maaf diganjar dengan kemuliaan, karena memang hanya orang yang hati mulia yang akan leluasa memberikannya kepada siapa saja, termasuk orang yang pernah merugikannya. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang pemaaf. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulah ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين
ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.